Senang kita kembali berjumpa, sahabat Orangers, di kesempatan video kali ini. Dalam momentum kali ini, saya ingin sedikit soroti mengenai beberapa waktu belakangan ini kita dihebohkan dari kalangan artis Indonesia. Baik itu Ruben Onsu, ada juga Richard Lee, ada juga Bobon Santoso, dan juga Steven siapa lagi, dan beberapa lagi yang lainnya yang sebenarnya kalau dari sisi kuantitas cukup lumayan banyak ya. Dan dari keputusan mereka untuk berpindah agama, kita tahu bahwa mereka dari agama sebelumnya itu adalah agama Kristen dan mereka pindah ke agama Islam. Dalam keputusan mereka ini menjadi satu sorotan banyak pihak untuk memberikan tanggapan. Dalam poin kali ini sebenarnya saya ingin sampaikan apa sebenarnya hak mereka untuk mengomentari sesuatu yang sifatnya itu keputusan pribadi dari masing-masing orang. Dan sepenting apakah mereka untuk menanggapi persoalan-persoalan seputar keputusan-keputusan dari hak pribadi orang. Nah, saya atas nama pribadi di dalam memperhatikan bagaimana persoalan ini sebenarnya jujur kita tidak punya hak untuk boleh berbicara tentang seputar hak pribadi orang di dalam membuat keputusan. Ya. Dan proses untuk sampai akhirnya masuk di dalam satu keputusan itu bukan satu proses yang mudah dan spontan atau secara tiba-tiba. Walaupun memang kita perhatikan khusus dari Bobon Santoso kemarin itu muatan kontennya itu sama seperti terjebak di dalam keadaan di mana dia tidak bisa memilih dengan kesadaran penuh dan juga dengan pertimbangan-pertimbangan akal sehat. Tetapi dengan keputusan spontan yang diambil oleh Bobon itu akhirnya kita melihat dia meyakinkan dirinya itu serius dengan pilihan itu untuk memastikan pindah agama dari Kristen ke agama Islam. Balik lagi bahwa ini adalah keputusan pribadi Bobon Santoso. Dan setelah tidak lama kemudian ada lagi Ruben Onsu ya. Nah, memang dalam persoalan-persoalan tentang keputusan ini kembali lagi kita tidak punya hak sama sekali untuk bisa mengomentari keputusan pribadi orang untuk memutuskan menjadi apanya dia, ya. Dan Ruben Onsu mau memutuskan untuk mau pindah agama, ya itu hak pribadi dia dan itu urusan dia dan urusan hidup dan mati dia, dan proses itu pun juga kembali lagi itu bukan proses yang mudah dan spontan sampai akhirnya dia memutuskan untuk berpindah. Dan ada juga Richard Lee, terlepas dari banyak pro kontra untuk memutuskan pindah kemarin itu pun juga semua sahabat ruang isu banyak tanggapan bagaimana ini ada semacam muatan konten di mana karena ingin mau meredam kasus-kasus yang cukup lumayan banyak menuai kritikan dari publik. Tapi apapun itu, akhirnya dengan kesadaran penuh dengan keputusan yang dia buat, dia memastikan bahwa keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang baik dan menjadi satu momentum dia bisa ada perubahan dari sisi karakteristik, bagaimana dia menjelaskan secara praktis ketika misalkan ada kasus-kasus yang dari banyak pihak melontarkan kritikan, dia bisa meresponinya itu dengan santun, dengan penuh etika dan kesopanan. Ya, itu menjadi landasan dari sisi praktikal untuk dia menunjukkan bahwa sebenarnya dia sudah berubah dengan mulainya dia berpindah agama tersebut. Ya, itu kembali lagi ini adalah persoalan pribadi dan berbicara tentang perubahan-perubahan karakteristik dan juga bagaimana di dalam sikap respon terhadap satu keadaan ya, fenomena itu adalah ya persoalan pribadi, bagaimana orang mendefinisikan tentang siapa dirinya dan situasi dari sisi eksternal semua sahabat ruang Islam. Nah, lalu
apa posisi saya di dalam memberikan respon terhadap kasus perpindahan agama dari banyak artis Indonesia sejauh ini. Saya tidak mau memberikan definisi apapun atau memberikan pendapat apapun, tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal penting dari apa yang dikatakan oleh Al-Masih. Nah, dia mengatakan bahwa apabila seseorang kuat dan lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Sekali lagi saya pelan-pelan, sambil semua sahabat ruang Yesus juga mencerna muatan dari teks tersebut. Apabila seseorang yang kuat dan lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seseorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan membagi-bagikannya. Siapa tidak bersama aku, kata Al-Masih, ia melawan aku, ia mencerai-beraikan. Nah, saya ingin garis bawahi konteks dari muatan firman tentang penekanan siapa tidak bersama aku. Ini yang dikatakan oleh Al-Masih, ia melawan aku. Ya, saya pikir poin ini menjadi satu poin diagnosa untuk kita menarik pengertian apakah mereka yang selama ini mengatasnamakan diri sebagai orang Kristen itu adalah benar-benar hidup melekat dan intim dengan Tuhan yang mereka percayai, atau mereka sebatas dengan KTP, dengan pengakuan dalam hidup bernegara. Dan ini berbeda, ya. Memang saya di sini tidak bermaksud untuk menjunjung tinggi paham dualisme, bagaimana atau mengibarkan bendera tentang agnostik. Tidak. Ya, agnostik itu berbicara bagaimana orang lebih menjunjung tinggi keutamaan hidup bertuhan dibanding hidup beragama. Dan terlepas dari bagaimana respon terhadap dua sisi timbal balik ini, kembali kepada pengertian masing-masing orang. Nah, tetapi poin dari utamanya pesan video ini adalah siapa yang tidak bersama dengan Al-Masih atau Kristus, dia melawan Kristus. Ya, saya yakin dan percaya bahwa memang kalau dari standar hidup kita itu adalah hidup di dalam Kristus, di tangan Kristus, mustahil untuk orang bisa merampas kita dari tangan Kristus. Ya, dan mustahil kita bisa lepas dari keyakinan di dalam hidup bertuhan kepada Al-Masih. Mustahil itu lepas, ya, karena kepunyaan Tuhan tidak mungkin untuk dicuri, dirusak, dan dihancurkan. Karena Tuhan yang bertanggung jawab penuh dan mengendalikan bagaimana kesayangan dari hambanya atau anaknya. Nah, jadi semua sahabat ruang Isu, siapa kita sekarang? Ya, memang kalau pelajaran dari peristiwa perpindahan agama ini, kita tidak bisa lagi untuk menarik kembali mereka bagaimana untuk bisa kembali, karena itu berbicara bagaimana hak mereka. Tetapi pesan saya, kalau boleh, kembalilah kepada Al-Masih atau Kristus, ya. Karena kalau kamu di luar dia, kamu melawan.
dan dialah ya sebagai hakim satu-satunya yang tidak siapapun menggantikan posisi sebagai hakim di akhir zaman. Ingat ini, poin yang sangat penting dan sangat utama. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi kehakiman Al-Masih di akhir zaman. Ya. Ya. Tetapi ya, ini hanya sekedar harapan saya, dan saya bukan siapa-siapa di antara mereka. Dan mereka sudah dengan keputusan murni dan juga mutlak untuk sudah berpindah. Tetapi paling tidak pesan-pesan macam ini menjadi satu peringatan bagi mereka yang mungkin berpikir untuk berpindah. Ingatlah, kalau kamu berpikir untuk hidup di luar Kristus, kamu melawan Dia. Dan kalau kamu melawan Dia, tentunya kebinasaan. Kebinasaan itu sudah tidak bisa lagi ditolong. Saya kira itu, saya bukan sebagai penasihat di antara mereka yang sudah berpindah, tetapi ini sebagai satu panggilan di mana memberikan pengertian dan kesadaran untuk hidup bertuhan itu perlu semakin ditingkatkan dan perlu dijaga dengan baik supaya jangan sampai ada orang yang mencuri kita dari tangan Kristus. Saya rasa cukup sekian dari video kali ini. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Salam santun dan salam hormat, sehat selalu. Salam NKRI.